Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Risalatun Anastasia dari kelas 11 MPLB 3. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan mengenai humas. Pasti di antara teman-teman sekalian ada nih yang gak asing dengan kata-kata humas ini. Karena apa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang paling sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Mulai dari lingkungan sekolah, organisasi, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Yuk kita bahas. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu Public Relations (PR). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun opini masyarakat ataupun membangun citra suatu organisasi. Berarti humas ini penting dong? Iya, ini penting banget teman-teman. Terus kira-kira masyarakat yang dimaksud itu siapa aja sih? Jadi begini teman-teman, masyarakat itu disebut sebagai khalayak humas, yakni sekelompok individu yang menjadi target komunikasi. Mulai dari calon pegawai, pemasok, distributor, konsumen, hingga pimpinan. Wah, tapi kira-kira dengan khalayak atau masyarakat sebanyak itu, apakah tidak ada regulasi yang mengatur? Jelas ada dong teman-teman. Itu dinamakan dengan Kode Etik Profesi Humas. Itu adalah guidelines atau rambu-rambu yang mengatur dan mendisiplinkan kegiatan praktisi humas. Nah, kode etik ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada Code of Conduct, Code of Profession, Code of Publication, Code of Enterprise. Nah, terus kode etik ini hanya bisa dikeluarkan oleh organisasi profesi. Jadi selain itu dilarang untuk mengeluarkan kode etik. Nah, di setiap negara pun memiliki organisasi yang berbeda-beda. Jadi, setiap negara juga memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalnya, jika teman-teman bekerja sebagai humas di Indonesia, terus teman-teman melakukan pekerjaan di Afrika, teman-teman juga harus memeriksa kode etik apa yang sebaiknya dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Seperti itu, agar mencegah kesalahpahaman dan pekerjaan pun berjalan dengan lancar teman-teman. Kali ini aku mau menyebutkan 5 aja organisasi yang mengatur kode etik profesi humas. Yang pertama ada Perhimpunan Humas Indonesia. Yang kedua ada Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Yang ketiga ada Confederation European Desk Relations Publics. Yang keempat ada International Public Relations Association. Dan yang kelima atau yang terakhir Public Relations Society of America. Wow. Tapi kali ini aku mau menyebutkan pasal yang ada di Perhumas. Sedikit aja. Aku ada 4 pasal. Yang pertama, pasal pertama mengatur mengenai komitmen pribadi. Pasal kedua mengatur mengenai perilaku terhadap klien atau atasan. Pasal ketiga mengatur perilaku terhadap masyarakat ataupun media massa. Dan pasal keempat atau yang terakhir, perilaku terhadap sejawat. Jadi semua itu sudah diatur ya teman-teman dalam kode etik. Kita tinggal menaati agar pekerjaan kita berjalan dengan lancar. Selain untuk peraturan, ini juga berguna untuk menyambungkan nilai norma dengan pelayanan, mencegah suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya kesalahpahaman, pertentangan, dan konflik. Jika teman-teman
ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang ada di organisasi humas, teman-teman bisa banget untuk mengunjungi website mereka. Teman-teman bisa membaca satu-satu agar mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan detail. Oke, selain kode etik, kita masih punya etika. Nah, kira-kira kode etik dan etika ini apakah sama? Apakah berbeda? Jadi begini teman-teman, ini ada beberapa hal yang sama. Namun perbedaannya adalah etika itu adalah peraturan tertulis yang jelas menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak. Sementara etika ini lebih ke peraturan tidak tertulis, seperti norma sosial ataupun adat istiadat, sopan santun. Misalnya saja budaya di Indonesia, salaman lalu cium tangan. Itu tidak ada peraturan resminya, tapi itu tetap kita lakukan karena kita ingin memiliki adab ataupun sopan santun. Etika ini hanya membedakan mana orang yang beradab, mana orang yang tidak beradab. Jadi ini sama pentingnya dengan kode etik, cuma memiliki konsekuensi tidak seberat kode etik. Nah teman-teman, kira-kira itu dia ilmu yang bisa aku sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku selalu tahu